Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Halo Sobat Surga Loka dan Madu TV Nusantara. Senang sekali nih saya bisa menyapa kalian kembali dalam program seputar dialog kependudukan atau SEDAP. Nah, pada kesempatan kali ini saya Intan Permata ditemani oleh narasumber yang tentunya spesial dan juga kompeten di bidang kependudukan, yaitu Kepala Disdukcapil Kabupaten Mojokerto, Bapak Ahmad Susilo SOS MM. Selamat malam Bapak. Selamat malam Mbak Intan. Selamat malam. Bagaimana kabarnya, sehat Bapak? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Alhamdulillah. Meskipun sudah malam tetap semangat ya Pak ya. Tetap semangat ya. Tetap semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semoga juga Sobat Surga Loka TV dan Madu TV Nusantara dimanapun kalian berada tetap sehat walafiat. Amin. Amin. Nah, pada malam ini kita akan membahas terkait layanan kependudukan di kawasan Gerbang Kertasusila. Sebagai gambaran awal teman-teman, Gerbang Kertasusila merupakan nama lain dari area Surabaya Raya, termasuk di dalamnya ada Kabupaten Mojokerto. Nah, di setiap kabupaten kota tentunya ada Disdukcapil yang mengurus dokumen adpinduk warganya. Nah, salah satunya adalah terkait pindah keluar dan datang. Untuk meningkatkan pelayanan pula, rajin nih diadakan Rakornas dan juga Forum Kependudukan. Rakornas sudah diselenggarakan pada 24 hingga 26 Oktober di Palembang dan Forum Kependudukan di Surabaya pada 8 November. Bapak, panggilannya Bapak Ahmad ya? Ahmad ya. Bapak Ahmad, bagaimana nih tindak lanjutnya Dukcapil Kabupaten Mojokerto terkait Rakornas dan juga Forum Kependudukan? Silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semuanya. Sehat selalu kita semuanya. Sobat Dukcapil, Surga Loka dan Madu TV Nusantara. Alhamdulillah setelah dilaksanakan Rakornas di Palembang dan pertemuan dengan Pak Dirjen yang di Surabaya beberapa hari yang lalu, kita menindaklanjuti meningkatkan kualitas pelayan kita terhadap masyarakat, pada masyarakat termasuk pemohon terutama yang pindah datang. Sebagaimana diketahui, Mojokerto adalah daerah penyangga Surabaya, Sidoarjo, Gresik, sehingga dinamika masyarakat itu sangat berkembang sekali. Otomatis ini juga mengandung konsekuensi terkait dengan pindah datang dari luar kota ke Mojokerto, begitu juga ada yang dari Mojokerto ke luar kota. Kita sosialisasikan melalui beberapa media massa untuk mempermudah, mempercepat pelayanan pindah datang seperti itu. Ya, sesuai dengan peraturan pemerintah terkait dengan pindah datang itu, ya kita berupaya. Soalnya sudah link dengan kabupaten kota, tidak boleh lama untuk berikan pelayanan tindak lanjut dari baik yang pindah dari luar kota maupun penduduk kita yang pindah ke luar kota. Itu kita dengan kabupaten kota sudah punya linknya seperti itu Mbak. Nah, linknya seperti apa nih Pak untuk mekanismenya? Ya, dari katakanlah dari pindah dari luar kota ke Mojokerto katakanlah, mereka kan ada yang melalui online, ada yang langsung. Otomatis harus ada kalau datang terutama harus ada SKP WNI-nya, surat keterangan pindah warga negara Indonesia. Tuh. Kemudian dari tim kami, operator kami, setelah dicek prosedurnya, persyaratannya, langsung kita terbitkan KK dan sekaligus dicetak KTP-nya. Sudah gitu, sangat simpel sekali. Simpel ya. Iya. Jadi untuk pindah datang ini nanti terbit KK, lalu plus KTP atau harus mengajukan permohonan lagi? Tidak ya, dengan pindah datang itu jadi yang SKP WNI dari luar kota, dari daerah asal, kemudian sudah ada masuk di linknya, di link sistem SIA itu, kita tinggal cetak KK, termasuk diterbitkan KTP-nya juga. Baik. Ya. Nah, untuk permohonannya ini bisa dilakukan di mana saja Pak? Kalau yang pindah datang dari luar kota ke dalam Kabupaten Mojokerto, ya, itu mereka bisa linknya Dukcapil asal, kemudian langsung dengan capil kami, dengan kami. Bisa juga yang bersangkutan kalau punya nomor WA kami, bisa melalui WA di sistem itu, teman-teman operator langsung akan
menindaklanjuti. Baik. Jadi secara online juga bisa ya Pak Bisa. ya, melalui WhatsApp. Nggih. Nah ini kalau di nomor WhatsApp-nya mungkin bisa mengunjungi ke websitenya ya, Ya. situsnya Dukcapil, Dispendukcapil Mojokerto Kabupaten. Nah ini ada nomor teleponnya nih Ya. teman-teman. Bisa juga. Nah kalau misalnya secara offline nih Pak, kayaknya masyarakat itu ada yang beranggapan kayaknya nggak afdol deh kalau nggak ketemu petugas. Nah itu bisa juga nggak Pak? Ya. Bisa saja langsung ya melalui antrian loket, kemudian tinggal panggil nomor antriannya, menghadap operator, sudah 10-15 menit sudah selesai. Sudah selesai. Sudah Tempatnya selesai. di mana Pak? Di Jalan R.A. Basuni nomor 23 Suko Mojokerto. Ya. Nah ini di situsnya Dispendukcapil Kabupaten Mojokerto sudah lengkap ya guys ya informasinya. Oke baik. Nah itu untuk yang lokasi tadi itu di Mall Pelayanan Publik Pak? Belum, Atau di kita kantor Dispendukcapil? masih kita bangun mall pelayan publiknya. Insya Allah nanti awal tahun 2024 baru beroperasional. Ini sekarang lagi untuk melengkapi apa itu sarana prasarana. Baik. Sementara ini datang ke kantor Disdukcapil aja. Oh di kantor Dispendukcapil langsung ya? Iya. Malah lebih enak Pak. Oke. Soalnya perspektif masyarakat itu mungkin masih ada nih yang beranggapan nggak ketemu petugas kok nggak enak ya kan, mau sekalian tanya-tanya begitu ya Pak ya. Monggo. Monggo diperbolehkan gitu ya. Jadi untuk pindah datang tadi membutuhkan SKP WNI dari Disdukcapil asal begitu Asal, nggih. ya. Nah, apakah ada persyaratan lain Pak selain SKP WNI? Lah, kalau persyaratan lainnya itu ditentukan oleh Disdukcapil asal, Oh, tapi seluruh baik. Indonesia hampir sama, yaitu ada surat permohonan, kemudian KTP KK asli, terus kemudian ada dokumen yang lainnya, surat nikah, ijazah dan sebagainya seperti itu. Nah. Yang dibawa ke kami hanya SKP WNI saja. Oh, cukup SKP Ya, WNI saja. SKP WNI karena itu nanti sudah di linknya di sistem SIA, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Oleh pusat itu sudah mereka di sana sudah ada menunya, tinggal Baik. ya pemohon membawa itu saja, tinggal dicetak. Kita Tinggal butuh dicetak. nomornya saja itu, Oh, nomor siap, SKP WNI. SKP WNI-nya. Nah, Iya. itu nanti apakah yang pindah datang ini harus sudah mempunyai tempat tinggal, Pak? Otomatis karena harus sudah punya. di SKP ini sudah disebutkan alamatnya RT RW, dusun atau desa dan sebagainya lengkap itu. Jadi harus jelas ya Harus tujuannya jelas, di ya. kabupaten ini status apa, biasa perkawinan ya Pak Ya, itu. Siap. Lalu apakah hal itu juga berlaku untuk pindah keluar Pak, persyaratannya tadi yang sudah disebutkan? Ya sama saja. ini karena standar nasional disamakan karena di aturan itu tidak boleh menambahi persyaratan itu yaitu langsung diproses sama petugas. Oke, siap-siap. Nah, kalau selain tempat tinggal nih, selain warga ini harus sudah mempunyai tempat tinggal, apakah ada syarat khusus? Mungkin syaratnya udah harus bekerja di sini gitu, atau ada hal lain mungkin? Tidak ada. Tidak ada. Seperti itu. Pokoknya ada tempat tinggal aja Iya, ya Pak ya. Siap. Mudah sekali ya Pak ya, simple. Simpel sekali ya. Mungkin karena informasi di luar itu ada yang menyesatkan sehingga Iya. muncullah rumor katanya ngurus ini dokumen kependudukan ruwet, sulit dan sebagainya. Padahal tidak. Padahal simple ya Pak ya. Mungkin untuk ini menjadi kendala juga nih, salah satu kendala di mana masyarakat ini masih kebingungan gitu ya untuk mengurus dokumen Adminduk. Apakah ada solusi atau inovasi nih dari Dukcapil Kabupaten Mojokerto untuk mensinyalir tersebut? Kalau kami di Mojokerto terkait dengan dokumen kependudukan ada beberapa inovasi. Kalau akta kelahiran, akta kelahiran itu kita kerjasama dengan rumah sakit, termasuk bidan, klinik dan sebagainya. Orang mau melahirkan untuk mengurus akta kelahirannya tidak usah repot-repot, langsung petugas dari klinik, rumah sakit nanti berhubungan dengan kami. Ya, tinggal pihak keluarga yang melahirkan itu menyiapkan data KK, KTP sama nama anaknya. Oh, sama nama anaknya. Nama anaknya. Sehingga harapan kita semuanya mereka bayi lahir pulang dari rumah sakit sudah bawa akte kelahiran, berikut sudah ada namanya pasti ya. Tapi namanya kadang-kadang orang Jawa itu kalau ndak nunggu berapa 40 hari. Nah, itu yang mau saya tanyakan ini barusan sudah dijelaskan. Nah, itu gimana, Pak? Ya,
monggo kalau yang masih beranggapan sama kayak orang yang dulu, monggo kami persilahkan. Yang mau langsung juga boleh, kami tidak memaksa ya. Sehingga kalau langsung kita juga tidak punya beban, jadi anak baru lahir sudah diproses, sudah langsung. Lah, untuk hasil dari pelayanan itu langsung ke alamat email rumah sakit tadi atau pemohonnya. Oh, bisa langsung ke email pemohon juga ya Pak ya? Kita kirim kan. Jadi orang baru melahirkan tidak usah susah ke Capil ambil, tidak. Kita sampaikan kepada bisa email rumah sakit atau klinik tadi yang mendaftarkan maupun bisa ke pemohonnya. Baik. Ya. Nanti bentuknya itu PDF ya Pak PDF, ya? Nah ini perlu diketahui juga ya mungkin bagi masyarakat itu yang belum tahu bahwa sudah tidak menggunakan security printing ya Pak ya, untuk dokumen akte kelahiran dan kartu keluarga. Jadi bisa by PDF aja. PDF ini kan terus nanti bisa di save di file yang lainnya di apa itu sehingga bisa dicetak sewaktu-waktu. Bisa dicetak sewaktu-waktu dan termasuk itu KK sama akte tadi dibutuhkan tinggal cetak saja. Dibutuhkan tinggal cetak saja dan itu udah diakui ya Pak ya? Sudah diakui karena ada barcode-nya. Siap. Nah, ini saya kepoin websitenya Dispenduk Capil Kabupaten Mojokerto nih Pak. Ada layanan dokumen kependudukan sudah tersedia di seluruh kantor kecamatan loh. Layanan lebih dekat, lebih nyaman. Nah, jenis layanannya ada apa aja Pak yang disediakan? Semua layanan dokumen kependudukan kami siapkan di kecamatan. Kecuali rekam, cetak KTP sama cetak KIA. Rekam karena alatnya ada di Dispenduk Capil. Termasuk cetak KTP alatnya juga di Dispenduk Capil, termasuk KIA. Lah karena cetak ini dia Dispenduk Capil terkait dengan belangko karena keterbatasan belangko ya hampir seluruh nasional. Karena belangko itu tergantung masih dari pusat, distribusi dari pusat. Kalau daerah bisa menggunakan cetak sendiri, belangkonya sendiri, ya bisa nyetak di desa atau di kecamatan. Dan informasi yang terbaru kami juga beberapa tanggal 9 November kemarin kita launching pelayanan adminduk di desa. Jadi tidak usah jauh-jauh datang ke Dispenduk Capil maupun di kecamatan karena di desa juga sudah ada. Itu sehingga karena sesuai dengan visi misi Bupati bahwa pelayanan dekat dengan masyarakat, mudah dan otomatis gratis. Nah ini sebagai catatan gratis ya guys, tidak dipungut biaya apapun. Jadi kalau yang layanan di desa ini juga semua jenis layanan kecuali perekaman dan cetak gitu ya Pak ya? KTP sama cetak KIA. Cetak KIA juga. Tapi bisa dia permohonan cetak itu melalui desa kecamatan. Tinggal kami nanti cetak kirim ke alamat yang bersangkutan. Oh, jadi permohonannya tetap bisa di desa? Di desa, di kecamatan. Nanti tinggal pengirimannya kami kirim melalui pos. Melalui pos sehingga sudah tunggu di rumah saja. Ya, kita sudah kerjasama dengan pos maksimal 2 hari sudah harus nyampe kepada yang bersangkutan alamat yang dituju. Baik, jadi memang yang membedakan tidak bisa langsung jadi karena keterbatasan alat dan juga belangko itu tadi ya Pak ya. Siap. Nah ini juga ada menu pengaduan ya Pak ya, ada call centernya juga ya. Jadi teman-teman Kabupaten Mojokerto juga bisa mengadukan dan konsultasi terkait dokumen kependudukannya di nomor ini, ada di websitenya nih. Nah lalu saya tertarik nih Pak, ada pos ketanmu. Pos ketanmu itu apa Pak? Itu pelayanan online, namanya pos ketanmu, pelayanan online adminduk, pelayanan adminduk tanpa ketemu. Tanpa ketemu. Jadi kita terutama ini ada yang pekerja yang tidak bisa tiap hari gitu ya bisa datang karena ya tidak pernah libur, ya bisa saja pakai linknya Dispenduk Capil itu daftar melalui online itu. Pos ketanmu itu ya. Pos ketanmu, terus kemudian nanti hasilnya kirim melalui pos. Baik, sudah sejak kapan Pak ada pos ketanmu? Ini sudah ya mulai COVID dulu 2020-2021. Jadi itu solusi pada saat COVID ya? Iya. Iya, karena pada saat COVID juga dokumen kependudukan juga
permintaannya meningkat ya Pak ya. Meningkat, terus kita tidak boleh ketemu kan Iya. gitu. Nah pada saat itu bagaimana Pak? Boleh diceritakan nggak Pak pada saat pandemi ini sampai adanya pos ketanmu, tantangannya apa saja dan sampai muncullah solusi ini? Ya, waktu itu karena larangan pemerintah kita tidak boleh ketemu, tidak boleh bergerombol dan sebagainya, sehingga kita harus punya pikiran cerdas ya. Cerdas bagaimana caranya, harus kita bikin aplikasi itu, aplikasi yang bisa dipakai oleh pemohon untuk mengajukan permohonan adminduk yang melalui online. Berkas-berkasnya diupload. Siap. Ya, berkasnya diupload lalu kirim ke tempat kami, kemudian diverifikasi. Ya, susahnya gini, balasannya waktu itu kan pakai WA ya, masih pakai WA, WhatsApp itu. Sehingga tiap hari numpuk. Nah, kadang ada yang karena ketumpukan WA yang awalnya tadi nggak urus karena ketutupan ya. Kemudian begitu juga mereka juga banyak, ini kesulitannya waktu itu, antar pemohon itu belum tahu ini sampai di mana pemohonan kami. Ya, karena susah ketemu, kadang-kadang ya namanya operator sudah bekerja, ya kalau ada WA enggak sempat kebal karena fokus mengerjakan tadi. Ya, sehingga pemohon itu merasa pemohon saya kok belum jadi, belum selesai, kapan? Nah, itu ini yang kesulitannya, karena namanya juga pakai online, kita tidak pernah ketemu, mau bertanya juga susah seperti itu. Sama dengan kami juga mau menghubungi, kadang-kadang mereka kerja dukung tidak bisa seperti itu. Kadang bukanya sore karena HP-nya dimatikan pada saat bekerja. Seperti itulah suka dukanya. Dilemanya. Iya. Itu kemudian juga pada saat pengiriman juga agak terlambat seperti itu, sehingga banyak komplainan. Jadi memang situasinya seperti itu waktu itu. Karena keterbatasan belangko, kemudian kita dibatasi untuk ketemu dan sebagainya. Tuh. Belum lagi ada dokumen-dokumen yang dibutuhkan, dokumen pendukung yang kebetulan warganya belum bisa langsung membalas. Itu yang sering terjadi seperti itu. Mau dikasih kekurangannya nggak dibalas-balas. Sampai berapa ya ini kesulitannya, sampai bahkan ada yang seminggu, 2 minggu, sebulan kok nggak jadi. Ada pertanyaan terus, Pak itu sudah pernah kita hubungi, nggak dibalas-balas sampai sekarang. Seperti itu. Lalu pada saat sudah membutuhkan, sak-dek-saknyek gitu ya istilahnya bahasa Jawanya, minta cepet kan seperti itu. Baik, tapi dengan adanya pos ketanmu ini juga semakin mempermudah ya Pak ya? Mempermudah sekarang ya, kita kembangkan, kita perbarui pakai website itu sekarang ya, insya Allah lebih bagus lah sekarang ini. Ya lebih bagus insya Allah. Nah lalu apakah juga pindah datang dan keluar ini bisa diajukan melalui pos ketanmu Pak? Bisa, semua dokumen kependudukan bisa melalui online pos ketanmu itu. Kalau perekaman tetap harus ini? Ya harus datang langsung. Iya soalnya kan harus foto ya Pak ya? Harus foto, sidik jari dan sebagainya. Siap. Lalu untuk ini Pak, bagaimana nih strategi Dukcapil Kabupaten Mojokerto untuk pendataan warga pendatang, karena kan sepertinya cukup banyak ya warga pendatang ke Kabupaten Mojokerto. Nah itu bagaimana tuh Pak untuk mensinyalirnya? Ya kita koordinasi yang namanya stakeholder itu ada pemerintah desa, kecamatan, kemudian juga dengan pihak Koramil atau Forkopimka atau Forum Komunikasi Kecamatan. Kita komunikasi. Ya, kalau ada laporan warga yang baru datang belum punya adminduk, segera lapor ke kami di Spenduk Capil. Ya, terutama desa nih yang tahu ya, karena mereka mengetahui keluar masuk penduduk. Ya, ini yang harus lebih tanggap. Nah, kami kan tidak punya orang di bawah, tidak tiap hari harus tanpa ada laporan dari pemerintah desa, kita tidak akan menindaklanjuti. Nah, ini komunikasi terus dengan pihak desa terutama, sehingga kalau ada yang Pak ini belum punya KTP KK tapi baru pindah, ya diurus pindahnya dulu, baru nanti kita terbitkan surat pindah sekaligus KK KTP
kami terbitkan. Siap. Nah, untuk kesinergian nih antara pemerintah desa dan juga Dukcapil Kabupaten Mojokerto ini, apakah ada agenda rutin Pak untuk bertemu gitu? Kita secara langsung dikumpulkan bersama tidak. Kita biasanya pakai Zoom. Oh, pakai Zoom meeting. Pakai Zoom meeting. Siap. Ya, udah kekinian banget nih. Ya, kalau ada permasalahan-permasalahan kita Zoom meeting. Langsung Zoom meeting. Lebih fleksibel juga ya Pak ya? Kita juga melibatkan pihak kecamatan juga. Oh, melibatkan pihak kecamatan. Jadi peran kecamatan dan juga pemerintah desa itu apa saja Pak kalau dalam ranah kependudukan ya? Nah, karena pihak kecamatan merupakan bagian dari bawahan dari bupati, kita minta tolong pada kecamatan. Sedangkan kecamatan nanti akan meneruskan ke pemerintah desa. Ya, ke pemerintah desa karena ini sistem hierarkinya seperti itu. Siap. Jadi pemerintah desa ini sebagai eksekutornya juga ya Pak ya. Nah, lalu ini sebelum masuk ke segmen selanjutnya nih Pak, saya mau bertanya tadi tentang SKP WNI. SKP WNI itu surat keterangan pindah ya. Nah, itu apakah ada masa berlakunya Pak? Ada berlakunya 1 tahun. 1 tahun? 1 tahun. Wah, jadi kalau misalnya orangnya lupa nggak diurus gitu juga nggak apa-apa ya Pak ya? Ya kadang-kadang banyak seperti itu Pak. Ini saya pindah sudah lama, kok nggak diproses. Ternyata tidak diberikan kepada Dukcapil dari kota kabupaten asal tadi, disimpan di rumah. Nah, mereka tidak tahu pas dibutuhkan lewat waktu. Oh, sudah expired gitu. Expired itu. Nah, itu bentuknya tuh soft file atau hard file Pak? SKP WNI itu? Bisa soft file, bisa hard file. Ya, 1 lembar kertas itu. Oh, jadi bisa dicetak mandiri juga? Bisa. Siap. Ya mungkin karena sibuk kok sampai 1 tahun. Iya, itu kelupaan sih. Ada tapi Pak. Ada. Oh, meskipun sudah dikasih tenggang waktu 1 tahun, tetap ada yang luput Pak. Siap. Baik, nah terkait kendala dalam mekanisme pindah datang dan keluar, apakah ada cerita nih dari Pak Ahmad selama di Dukcapil ini? Biasanya kan dinamikanya ada aja gitu. Ada. Monggo Pak. Ya, yaitu tadi kadang-kadang orang itu dikirain semuanya itu serba online. Betul. Semuanya harus langsung jadi tanpa. Nah, kadang-kadang kita butuh orang yang datang langsung. Seperti itulah. Orang yang ditunggu-tunggu ini tidak pernah datang. Nggak datang-datang. Ya, itu yang bikin itu tadi bisa expired seperti itu. Kemudian dibutuhkan Pak, ini besok anak saya harus ke sekolah, ini KTP-nya dipakai ke BPJS. Ya inilah yang kadang-kadang ya karena ketidaktahuan masyarakat pemohon sehingga bisa menjadi blunder bagi dirinya sendiri. Kita juga kan tidak 1 orang saja kan ya, sehingga lupa seperti itu. Nah, ini supaya masyarakat itu bisa dicek. Nah, ini sampai berapa masa berlakunya SKP WNI itu. Nah, kemudian segera datang ke Capil. Kami juga kadang-kadang butuh keterangan seperti itu. Sehingga nanti pada saat dibutuhkan pendataan pegawai, apalagi menjelang pemilu, pilkada, data itu bisa akurat dan valid seperti itu. Valid, betul. Nah, nanti kalau misalnya sudah mengantongi SKP WNI ini, lalu pindah datang nih Pak, pindah datang ke Kabupaten Mojokerto, lalu apakah dia ketika tinggal di rumah yang istilahnya misalnya di rumah mertua gitu, nah itu statusnya apakah menumpang kakak atau bisa terpecah kakak dengan mertuanya atau seperti apa Pak? Kalau seperti itu diharapkan kalau memang dia satu keluarga ya sudah bikin kakak sendiri. Baik. Ya kemudian nanti biar pada saat yang dibutuhkan anak masuk sekolah, terus ada yang mertuanya butuh BPJS, butuh untuk ya terkait dengan bantuan-bantuan itu akan berpengaruh loh. Ini mestinya dapat bantuan kok tidak. Ternyata karena jadi satu kakaknya dengan anaknya yang dirasa cukup ekonominya seperti itu. Lah, ibunya ini mestinya tersendiri bisa mendapatkan bantuan. Nah, ada seperti itulah kita yang harus kita butuhkan informasi dari masyarakat seperti itu. Baik. Jadi memang kalau misalnya sifat karena perkawinan gitu ya Pak ya, sudah menikah itu masih bisa pecah kakak ya Pak ya, karena nanti
singgungannya juga dengan intervensi, Ya. intervensi dari pemerintah. Baik, karena waktunya sudah hampir habis di segmen pertama ini, untuk memancing nih supaya Sobat Warga Lokal dan Mandu TV ini tetap stay di sini, saya mau memberikan pertanyaan nih ke Pak Ahmad. Bagaimana nih Pak strategi Dukcapil Kabupaten Mojokerto untuk menyambut pemilu di 2024 supaya masyarakat tertib adminduk? Jangan dijawab dulu ya Pak ya. Kita jawab di segmen selanjutnya. Teman-teman, Sobat Warga Lokal dan Mandu TV, jangan kemana-mana, kita break sejenak dan ditunggu di segmen selanjutnya. Halo Sobat Warga Lokal dan Mandu TV Nusantara, masih bersama dengan saya Intan Permata dan juga Kepala Distrik Capil Kabupaten Mojokerto, Bapak Ahmad Susilo. Selamat malam Bapak, masih semangat? Tetap semangat. Tetap semangat. Baik, melanjutkan perbincangan tadi yang sudah kita bahas panjang lebar. Nah, strategi Dukcapil Kabupaten Mojokerto nih untuk menyambut pemilu 2024, apa saja yang perlu dilakukan Pak? Silahkan. Terima kasih. Terkait dengan persiapan pemilu 2024, yang perlu dihadirkan pertama adalah data kependudukan. Baik. Data pemilih ya. Kita kemarin dari penduduk Kabupaten Mojokerto sekitar 1.139.457. Ini yang wajib KTP adalah sekitar 869.000 sekian ya. Ini alhamdulillah semuanya sudah 99,6% sudah direkam semuanya. Tinggal sekitar 3.000-an. 3.000-an ini, sekitar 3.000 sekian. Ya insya Allah pemilu kurang 3 bulan insya Allah akan terselesaikan. Karena tiap hari kami sudah melakukan perekaman keliling baik di sekolah maupun desa-desa. Mulai awal tahun sampai hari ini juga tadi teman-teman melakukan perekaman di salah satu sekolah di Kabupaten Mojokerto. Ya ini untuk menyikapi data pemilu yang nanti pada saat usia 17 bisa mencoblos. Ya. Bisa mencoblos. Data awal kami yang terutama untuk anak-anak yang baru milih sekitar 22.000 awal tahun dulu ya, awal tahun 2023. Hingga langsung tiap hari kita keliling. Hari ini sampai hari ini sekitar 3.000-an sekian. Baik. Dan alhamdulillah sudah dari target nasional kami sudah terlampaui. Baik. Tinggal ini yang belum insya Allah sebelum pemilu berlangsung semuanya akan direkam 100%. Amin insya Allah. Jadi ada itu ya Pak ya, layanan jemput bola juga ya ke sekolahan? Ya, jemput bola. Kami di kantor juga tetap melayani anak-anak, adik-adik yang mau rekam, tetap kami layani. Kami juga jemput bola ke sekolah-sekolah maupun ke desa. Baik. Ada juga perekaman untuk orang dewasa, Pak? Ada juga. Yang namanya penduduk rentan tuh istilahnya karena belum punya kependudukan lah. Ini kita biometrik dulu, lalu memang belum merekam EKTP, kita langsung rekam. Rekamnya bisa di rumah. Bisa di rumah? Di rumah, terutama yang lansia maupun yang dewasa, yang terutama yang ada keterbatasan seperti itu, sehingga mereka tidak bisa datang, hubungi kami, call center kami akan kami rekam di rumah. Dan hampir tiap hari itu. Hampir tiap hari ada ya, jadi petugasnya yang datang ya? Iya. Untuk melakukan rekaman. Nah nanti kalau misalnya sudah jadi KTP-nya gitu dikirim ke rumah kah? Ya langsung dikirim ke rumah melalui pos tadi. Melalui pos ya, sudah kerja sama dengan PT Pos. Ya. Baik, lalu kalau perekaman di sekolah nih Bapak, apa saja dokumen persyaratannya? Cukup bawa fotokopi kakak sama akta kelahiran. Oh, kakak dengan akta kelahiran. Kalau yang nggak punya akta gimana Pak? Ya apa itu cukup di kakak saja. Cukup di kakak saja. Kita butuh NIK-nya maupun untuk cross check data lahirnya. Baik. Anak yang baru direkam, yang bisa direkam itu usia
16 sekian. 16 tahun sudah bisa perekaman ya? 16,1 ya. 16,1 belum bisa. Jadi 16 plus 1 hari. Kasihan Iya. juga ya kalau perekaman dia ultahnya 25 Juli, perekamannya 25 Juli. Nggak bisa dong ya Pak ya? Oke, baik. Lalu nanti ketika sudah jadi KTP-nya apakah dikirim ke sekolahan Pak? Atau ke rumahnya? Kita untuk menghilangi kan hal-hal yang tidak kadang-kadang KTP sekarang itu kan rahasia daniknya. Iya. Sehingga langsung kita kirim melalui pos. Melalui pos ya, Melalui jadi pos. tidak ke sekolahan, tidak Tidak, kolektif ya. Siap. Nah, kalau sekolah-sekolah yang ingin ada pelayanan perekaman di sekolahnya, itu Dukcapil kah yang menawarkan atau sekolah yang harus mengajukan, Pak? Bisa sekolah menawarkan, terus kami kan punya datanya. Sekolah-sekolah yang belum ada perekaman itu kita datangi seperti itu. Baik. Masalahnya sekarang itu anak-anak itu ya pinter. Karena KTP itu kan seumur hidup. Iya. Ya, kalau diarekam pakai seragamnya agak susah, enggak mau. Enggak mau. Enggak mau. Kita datang ke sekolah udah siap-siap, ternyata yang mau hanya berapa persennya saja. Yang saya malu ini KTP seumur hidup pakai seragam. Akhirnya kita harus koordinasi sama kepala sekolah, pihak sekolah. Ya kalau mau rekam besok bawa ganti enggak apa-apa. Bawa ganti enggak Nggak apa-apa. usah pakai seragam, nggak apa-apa, pakai baju bebas, mana yang paling disenangi. Nah, ini pernah ya orang sekitar seratusan yang direkam hanya 25 paling anak laki-laki saja, terus yang lainnya nggak mau, terutama cewek-cewek ini. Iya, yang agak rempong gitu ya Pak. Iya, make up dulu, terus Iya. bajunya, masa sih KTP seumur hidup itu pakai seragam sekolah. Ya Iya. ini ternyata ya hampir sama, saya tanya ke daerah yang ya namanya sekarang anak-anak seperti itu. Pengen make up dulu. Iya. KTP saya aja pakai seragam sekolah, Pak, masih kumus-kumus itu ala anak SMA. Oh enggak, nanti bisa ganti rekam Bisa lagi. ganti rekam lagi ya, tapi Ya. harus perubahan status dulu nggak sih Pak? Hmm, Enggak juga. ya enggak apa-apa, Enggak masih apa-apa ya? itu. Kadang-kadang lebih efektifnya nunggu perubahan status dulu. Jadi bisa sekalian ganti foto Ya. begitu ya Pak. Siap. Jadi kendalanya ada di situ ya Pak. Malah pada saat foto itu yang banyak enggak mau soalnya merasa aduh belum cantik nih, belum ke salon gitu. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, biasa saja waktu datang ke sekolahnya biasanya kita kalau hari-hari pelajaran ini kan bisa ke sekolah. Terus apa saat dia libur, saya datangi ke desanya. Itu pada ndak ada. Lah mana Bu anak-anaknya? Iya pada liburan. Lah katanya kemarin pas minta saat libur aja, liburan sekolah, ternyata Pas didatengin enggak ada. anak-anak sekarang sih ya maunya apa pas liburan, terus kemudian rekreasi atau ke kafe-kafe. Ini kadang kita ya juga kerjasama dengan pihak sekolah, kadang desa, kemudian yang mana tempat-tempat yang banyak dikunjungi anak-anak biasanya seperti itu. Jadi selain di sekolah juga ada tempat publik lainnya ya Pak ya? Seperti alun-alun dan iya. sebagainya. Ya, tempat jajan ya? Ya, Alun-alun. Itu juga ada Pak tempat perekaman disediakan juga. ya kita bikin lah. Kan sekarang kan simple, tinggal pasang backgroundnya merah putih, bisa dilakukan rekam di situ. Yang penting ada jaringan internetnya. Iya, ada stop kontaknya juga. Ya. Jaringan. Ada kabelnya. Ada kabelnya juga. Siap. Nah, ini di segmen kedua ini kan akan ada telepon interaktif nih, Pak. Sambil kita menunggu nih ada yang telepon, bisa cerita dong, Pak, kasus-kasus lainnya kok kelihatannya seru gitu tadi dengerin ada aja dinamika. Mungkin ada cerita lain, Pak, yang mau Ya, termasuk ceritakan ini IKD itu sekarang kan namanya ada KTP digital. Ya, KTP digital. KTP digital. Ini kan kita semua kabupaten kota kan ditarget pemerintah pusat 25% dari wajib KTP. Kalau saya di Mojokerto kami ya 25% dari 869 sekian ribu. Ya. 20%-nya sekitar 225.000 sekian. Ya. Ini kita juga sangat susah juga untuk mencapai target seperti itu. Karena apa? Kadang-kadang orang-orang ini terutama yang di daerah pedalaman gunung, di kondisi wilayah Mojokerto kan ada yang sebagai ada desa, ada desa seperti itu. Nah, ini susah kita mau ke sana, Pak. Kita itu untuk apa KTP digital? Biasanya dipakai ke sawah saja. Enggak ya, barangkali pada saat ke bank, nanti pada saat diberlakukannya semuanya pelayanan umum itu baik perbankan dan sebagainya, pihak
kesehatan harus pakai KTP digital. Bapak Ibu semuanya biar ndak kayak kemarin waktu KTPL gopoh semuanya ya. Guru, saya harus ini untuk minta bantuan, untuk mendapat bantuan untuk ke kesehatan, untuk periksa dan sebagainya. Ya nanti biar ndak seperti itu lagi. Mulai sekarang kita cicil seperti itu. Maka pemerintah daerah pemerintah pusat mentargetkan 25%. Ya ini sampai sekarang belum karena kondisinya seperti itu. Ada instansi pusat tetap atau perbankan tetap harus KTP fisik. Sehingga Pak itu aja belum diberlakukan di bank, tetap minta KTP fisik. Ya ini agak kendalanya seperti itu. Tapi kadang ada yang sering ke tempat-tempat mau naik pesawat ke bandara, Pak biar efektif saya juga KTP digital Pak, nanti tinggal menunjukkan aja tiket dan KTP digital dalam sekaligus. Seperti itu. Monggo seperti itu. Nah, ini juga banyak yang sering bepergian seperti itu. Jadi sebetulnya masalahnya bersama ya, kayak yang di Surabaya sama bahkan ya. Jadi memang manfaat KTP digital ini memang belum menyeluruh ya Pak ya. Dan juga masyarakat menganggap buat apa KTP digital toh ya belum bisa di bank. Nah bank kan memang ada SOP dan tidak bisa dirubah gitu aja ya Pak ya. Dan juga masyarakat kita ini memang cenderung kalau misalnya nggak butuh ya wes nggak usah gitu ya Pak. Nah yang adanya layanan aktivasi KTP digital ini kan juga maksudnya menyicil ya, membantu. Ya suatu saat nanti pas diberlakukan, nah ini tunggu dari OJK sama BI untuk bank-bank perbankan yang lainnya yang ada punya di kantor pusatnya sana, menunggu kebijakan dari pusat jika mereka tidak terutama yang bisa KTP digital satu-satunya adalah Bank Jatim. Mungkin Pak Surabaya juga seperti itu. Bank Jatim semua nasabahnya supaya pakai KTP digital ini bisa dilayani kalau Bank Jatim karena sudah pernah di launching oleh for banking gitu ya. Ya itu udah bisa. Lalu kemudian untuk ini Pak membahas tentang pemilu ya. Nah ini kan untuk pengejar target perekaman KTPL, apakah anak yang melakukan perekaman KTPL ini juga diwajibkan untuk aktivasi IKD atau hanya opsi saja Pak? Tetap kita wajibkan juga. Baik. Setelah dia KTP-nya bisa terbit, kita juga IKD kan. IKD itu kan bisa muncul setelah KTP-nya jadi. Kalau dia pada saat dia perekaman belum bisa. Termasuk di kami orang yang membutuhkan atau ngurus dokumen kependudukan semuanya harus IKD, sehingga IKD kami lumayan bagus. Kita walaupun masih jauh dari 5%, tapi perkembangannya juga lumayan bagus. Sekarang ini sekitar 36.000. 36.000. Sekitar 5 sampai 6% sekarang. Jauh kota Surabaya. Surabaya sekitar hampir 10%. Tapi itu sih Pak, tergantung kondisi juga kan, karena ada kendala tadi yang di desa-desa itu juga belum tentu ada sinyal juga, terus juga kita kebutuhan. Juga di samping di kantor Dispenduk, teman-teman kita kerjasama dengan teman-teman di desa. Jadi kadang orang desa itu kan ngumpulnya kan pada malam hari, hingga pada rapat RW, rapat RT, rapat dusun namun desa mereka. Jadi kami tertolong oleh petugas desa itu. Oleh petugas desa sebagai eksekutor ya Pak ya. Iya. Siap. Nah ini sambil menunggu telepon interaktif nih Pak, adakah yang mau disampaikan? Mungkin suka duka menjadi pegawai Dukcapil Kabupaten Mojokerto. Bapak sudah berapa lama di Dukcapil Mojokerto? Saya 1 tahun. 1 tahun 8-9 bulan. 1 tahun 9 bulan. Dan nanti Februari pas pada saat pemilu itu 2 tahun. 2 tahun. Enif yang kedua tahun pada saat pemilu. Nah, Pak pada saat pemilu ini bisa pakai KTP digital nggak ya Pak? Ini masih dibahas di pusat. Ya. Jadi memang kebijakannya dari pusat ya Pak ya, bukan kebijakan ya, antara pusat dengan penyelenggara pemilu boleh nggak? KPU ya. KPU. Kalau kami ya boleh lah, ini kan karena dokumen resmi itu.
Sudah resmi ya. Ya. Lalu ini Pak, pada saat aktivasi IKD awal mulanya tuh bagaimana Pak Bapak Dukcapil Kabupaten Mojokerto ini mensosialisasikan KTP digital iki opo gitu. Nah, gimana Pak sosialisasinya? Ya, namanya ini juga program awal waktu itu ya. Orang belum pernah mengenal, masa bisa ini ya bisa. Akhirnya kita sosialisasi, maka kebijakan pemerintah awal dulu kan untuk petugas Dispenduk Capil harus KTP digital dulu ya. Kemudian kita ASN. ASN seluruh Kabupaten Mojokerto harus itu, termasuk kabupaten kota yang lain juga seperti itu. Kemudian instansi pemerintah. Nah, pemerintah baru menyebar ke perusahaan swasta juga, kami kerjasama, kemudian juga TNI Polri juga seperti itu. Jadi ya step by step itu. Alhamdulillah responnya juga positif. Cuman sekarang ini karena banyak yang sudah melakukan, tanya, Pak ini dipakai untuk apa? Karena dari instansi pemerintah masih tetap butuh KTP fisik. Seperti itu. Nah, mohon izin Bapak, ada telepon masuk, bisa kita angkat dulu? Ya. Siap. Halo, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu? Dengan siapa di mana? Saya Ika dari Mojokerto. Ya, mau tanya apa Mbak? Kalau mau pengajuan pindah keluar melalui online itu bisa atau enggak ya? Soalnya kami berada di domisili baru dan membutuhkan biaya transport jika harus datang ke tempat asal. Baik. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi selain itu? Sudah. Siap. Bisa langsung dijawab Pak? Ya. Terima kasih Mbak. Mbak siapa tadi Mbak namanya? Ika. Mohon maaf. Ya. Ika. Ya. Dengan Mbak Ika, siap. Ya, terima kasih Mbak Ika responnya. Akan kami bantu siap online walaupun sudah di tempat kedudukan pindah, tapi dia belum punya surat pindahnya, SKPWN-nya. Bisa nanti namanya pindah online. Nanti kami yang online-kan, petugas dari Dispenduk Capil Kabupaten Mojokerto akan membantu. Ya, nanti ada ngisi formulir pindah itu F103. Siap. Itu sama surat pernyataan dikirim secara online, secara dengan WA bisa itu nanti. Jadi nggak usah datang kembali ke Mojokerto hanya mengurus seperti itu. Ya karena ya biaya transportasi dan sebagainya. Nah, kita bisa membantu di-online-kan dari Kabupaten Mojokerto sehingga nanti tempat asalnya sana tinggal cetak KK saja sama KTP. Oh, siap. Jadi itu nanti layanannya di mana Pak? Di pos Ketanmuka atau di mana untuk pindah keluar itu tadi? Ada di website itu. Ada di website ya? Ya. Oke. Jadi Mbak Ika bisa langsung ini ke websitenya Dispenduk Capil Kabupaten Mojokerto, ada kategorinya untuk melakukan pelayanan ini ya, pindah keluar. Apa ada yang mau ditanyakan lagi Mbak? Ya di websitenya Mbak, Dispenduk Capil Kabupaten Mojokerto. Baik, terima kasih Mbak Ika. Selamat malam. Ada yang telepon lagi Pak? Bisa diangkat. Monggo. Teleponnya mati, saya telepon balik saja. Halo. Selamat malam. Dengan siapa di mana dan bisa kami bantu? Saya Rizky dari Sopo Mojokerto. Oke, pripun Mas? Nah, saya mau menanyakan Mbak, untuk proses pindah dari Mojokerto ke Semarang itu gimana? Tapi kan KTP saya itu masih KTP lama dan di KTP masih kelurahan lama. Sedangkan sekarang sudah ada perubahan untuk kelurahan. Untuk selanjutnya seperti apa ya Mbak prosesnya itu? Jadi KTP lama itu belum rekaman KTPL ya Masnya ya? Iya, masih belum. Oh iya. Ya. Terima kasih Mas Rizky. Mas Rizky kalau belum rekam harus rekam dulu ya. Nah, nanti sekarang posisinya kalau sudah di Semarang, kalau belum punya KTP ya nanti bisa koordinasi dengan Dispenduk Capil Semarang ya. Nanti kalau ada apa-apa
kita bantu dari Kabupaten Mojokerto seperti itu. Jadi bisa langsung mendatangi Disduk Capil Semarang. Semarang ya? bisa ya. Ya. Jadi Mas Rizky bisa langsung ke Dispenduk Capil Semarang dulu aja Mas untuk perekaman KTPR ya Mas ya. Nanti kalau sekiranya butuh dokumen kependudukan dari Kabupaten Mojokerto bisa kita bantu. Melalui online juga bisa ya Pak bisa, ya. Bisa. Bisa langsung ke websitenya aja ya Mas ya, Dispenduk Capil mojokertokap.go.id. Oke, baik Kak, terima kasih ya jawabannya Kak. Baik. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah sih Kak, untuk itu pertanyaannya cuma itu aja. Baik, terima kasih ya Mas. Selamat malam. Iya, selamat malam Mbak. Ya, baik Pak. Ini bisa dilanjutkan tadi. Terkait ini aja Pak, target Dukcapil Kabupaten Mojokerto di tahun 2024. Ya, kita karena pekerjaan ini adalah rutin pelayanan ya, mulai rekam, kemudian percetakan dokumen kependudukan yang lainnya, kita tetap nanti jemput bola, tetap kita lakukan rekam di tahun 2024 untuk persiapan pemilu kada ya, pemilihan pemerintah kepala daerah baik bupati maupun gubernur yang dilaksanakan sekitar bulan November atau nanti ada perubahan September. Ini kita tetap melakukan perekaman jemput bola baik ke sekolah maupun desa. Begitu juga pelayanan admin yang lainnya, kan kita sudah kerjasama dengan pemerintah desa. Yang dulunya kolektif itu dibawa ke kantor Dispenduk Capil, sekarang kolektif bisa langsung di desa. Di desa. Jadi petugasnya tidak usah riwa-riwi ke Dispenduk Kabupaten itu, sehingga nanti bisa memudahkan dan mempercepat ya, karena seperti tadi cepat, mudah, gratis. Cepat, mudah dan gratis tentunya ya 100%. Itu kemudian jemput bola untuk yang istilahnya kita punya namanya program teman dilan, pelayanan bagi disabilitas dan lansia itu, dan itu door to door, kita datang langsung ke rumah yang bersangkutan. Sejak saya masuk dulu orang harus diangkat, kemudian keluar masuk mobil pakai kursi roda, ini kasihan lah, sehingga kita punya strategi itu biar untuk yang seperti itu, termasuk yang ada ODGJ juga langsung dilayani di rumahnya masing-masing, biar mereka tidak susah-susah. Termasuk perangkat desanya hubungi kami kalau punya warga, kami datang langsung ke rumahnya. Jadi pelayanan untuk RZ 2024 ya, kita menyelesaikan untuk persiapan pilkada, pelayanan cepat, dekat dengan masyarakat tadi, kerjasama dengan pemerintah desa. Kita dari 304 desa kelurahan ini yang sudah kerjasama sekitar 200-an sekian desa, sehingga nanti pada 2024 semua desa sudah harus pelayanan di desa masing-masing. Baik, lalu yang sisanya ini 100 atau bahkan kurang ini bagaimana Pak? Apa kendalanya kok belum bisa? Yang pertama karena jaringan internetnya, kemudian mereka belum punya sarana prasarananya. Terus termasuk juga SDM-nya, keterbatasan perangkat desa karena jumlahnya mereka belum bisa. Ini termasuk kemampuan untuk melakukan IT-nya itu, mereka belum punya tenaga. Itu ya, ini jadi mulai jaringannya, sarana perangkat komputer, laptop dan sebagainya mereka belum punya. Kemudian juga SDM-nya. Kita juga sosialisasi dengan melakukan pelatihan BIMTEK lah istilahnya, desa-desa yang belum nyambung sekarang ini. Itu. Kemudian sarana prasarananya yang penting laptopnya termasuk komputernya ndak jadul, insya Allah bisa. Ndak jadul, ndak lemot, ndak jadul. Itu ya kan kadang kan orang kan, karena yang penting sementara dipakai untuk ngetik, bikin surat sudah cukup. Padahal ini kan butuh speknya sekian-sekian seperti itu kan. Ya ini yang sementara belum, maka kita sosialisasikan sehingga nanti pada 2024 pemerintah desa melakukan
pembelian atau pengadaan sarana prasarana seperti itu. Ya, di sisi lain juga rutin diadakan BIMTEK itu tadi ya, pelatihan bagi petugas-petugasnya supaya juga pada saat mengerjakan juga lebih enak, lebih nyaman, praktis, mudah dan juga gratis gitu ya. Nah, terakhir nih Pak, sebelum menutup perjumpaan kita pada kali ini, apakah ada pesan-pesan mungkin Bapak bisa memberikan himbauan kepada warga Kabupaten Mojokerto untuk tertib Adminduk? Silahkan. Ya, terima kasih. Kami himbau kepada warga Kabupaten Mojokerto, nanti pada saat pengurusan Adminduk bisa langsung ke desa masing-masing atau kecamatan, tidak usah jauh-jauh datang ke Dispenduk Capil, karena di desa juga sudah ada pelayanannya, semua pelayanan Adminduk, mulai KK, KTP, cetak KTP, cetak KIA, nanti bisa melalui desa, tapi pencetakannya masih tetap melalui Dispenduk Capil. Nanti kami kirim melalui pos, sehingga tidak usah datang jauh-jauh ke Capil, tunggu di rumah, kemudian hubungi desa masing-masing. Insya Allah Adminduk akan cepat diterima oleh Bapak Ibu semuanya maupun pemohon. Yang kedua, untuk terutama adik-adik yang baru usia 17 atau menjelang usia 17, silahkan rekam di Dispenduk Capil Kabupaten Mojokerto. Ini sekitar masih kami mencari yang 3.000-an orang ini. Ya, kemana aja ini? Ya, kami mencari di mana posisinya. Gak susah ini ya pada akhir-akhir. Maka yang merasa belum pernah rekam, ayo kita bersama-sama datang ke Capil, nanti kami rekam di sana dan KTP akan kami kirimkan melalui pos seperti itu. Baik, terima kasih banyak Bapak Ahmad atas himbauannya. Baik Sobat Surga Loka dan Madu TV Nusantara, sepertinya bincang-bincang pada episode kali ini membahas tentang layanan kependudukan di Kabupaten Mojokerto sudah berakhir. Terima kasih atas antusiasmenya, terima kasih juga Pak atas kesempatan dan waktunya. Terima kasih sudah hadir di studio Surga Loka ini. Semoga silaturahmi kita tidak terputus ya Pak ya. Nah, semoga juga bagi Sobat Surga Loka dan Madu TV, hal-hal yang telah disampaikan bermanfaat dan juga berguna di masa yang akan mendatang. Jangan lupa untuk selalu tertib Adminduk karena ini sudah menjelang pemilu. Daripada tidak bisa nyoblos, jangan sampai golput ya Pak ya. Nanti takutnya suaranya malah disalahgunakan. Nah, sekian, terima kasih. Jangan lupa juga untuk tetap saksikan sosial media kami di YouTube @surgaloka.sub. Dan juga kalau bagi kalian nih yang masih kepo-kepo dan juga ingin melakukan permohonan Adminduk, bisa mendatangi di websitenya dispendukcapil.mojokertokap.go.id. Baik, saya Intan Permata pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya.